Nah, sekarang saya mau menerangkan tentang teknik batik. Teknik batik itu ada beberapa macam. Jadi ada batik print, ada batik yang handmade. Nah, yang handmade ini itu ada batik tulis, ada batik semi tulis, yaitu misalnya campuran batik tulis dicampur dengan cap. Terus ada batik di kain tenun, terus dia dibatik. Lalu ada teknik hand print, lalu juga ada teknik printing mesin. Jadi di printing tapi sama mesin. Kalau hand print di printing tapi dengan metodenya manual, masih pakai tangan, makanya namanya hand print. Jadi masih handmade printingnya. Ini contoh-contohnya ya. Nah, ini kita bahas batik yang handmade. Nah, ini kita bahas ini batik cap. Nah, ini tuh dia besarnya tuh kayak kotak-kotak gitulah capnya. Jadi si batik tuh dicap, cap. Mungkin nanti bisa lihat lagi videonya di YouTube gitu. Batik cap tuh seperti apa sih? Jadi lebih kebayang. Nah, batik cap ini tuh taunya dari mana sih? Ini batik cap atau batik printing. Nah, kalau misalnya kita lihat ya. Nah, batik cap itu di bagian dalamnya dia banyak tuh kayak seperti ini nih. Kesannya kayak noda gitu. Tapi di luarnya bisa jadi bersih. Karena ini handmade ya. Jadi kalau batik itu banyak, kayak bisa lihat nih, tiap bentuk ini bisa beda-beda. Kalau bisa lihat nih, garisnya, melengkung-melengkungnya beda-beda kan ya. Nah, ini nih batik cap. Lalu ada batik yang ini seperti ini semi tulis. Nih kalau kita perhatikan, ini kemeja ya. Nah, ini nih dicoret-coret nih sama mereka. Nah, terus yang ini kalau kita bisa lihat bagian bawah ada hal yang rapisnya kan. Ada polanya, ada patternnya. Nah, ini nih dia cap biasanya. Jadi yang merah ini dia cap, yang parangnya ini juga dia cap. Nah, habis itu yang ini tuh dicoret-coret gitu pakai malam. Nah, jadinya warnanya beda kayak gini nih. Nah, ini hasil karyanya. Nah, kelihatan kan ini kan berpola ya. Nah, ini biasanya dicap. Jadi ini semi tulis. Jadi gabungan antara tulis dan cap. Nah, yang ini juga kita printing mesin. Kalau bedanya apa sih kalau printing mesin? Nah, dia tuh kalau misalnya gambar garis, kalau mesin tuh dia lurus banget garisnya. Ya, meskipun dia ada efek kayak gini, tapi ini di kayak efek lah gitu. Nih kayak gambar ininya. Lurus banget gitu ya. Kayak tanpa cacat, tanpa ini. Nah, ini nih printing nih, terutama yang seperti ini nih kelihatan banget nih. Ini nih motifnya tuh pasti printing. Nah, yang seperti ini juga nih motifnya campur-campur, tapi kalau dilihat kan tadi kan itu mulus banget ya. Nah, kalau ini tuh bisa lihat nih si kawung-kawungnya ini, motif ini namanya kawung tuh, lihat ini ada gerdekannya gitu, nggak rapi banget gitu ya. Tuh kayak garisnya ada putusnya gitu. Nah, ini batik cap. Nah, lihat gambar bunganya. Yang ini seperti ini, yang ini seperti ini, beda, nggak bakal percis sama gitu. Nah, kalau dia percis sama biasanya itu mesin. Kita udah belajar ya tentang beda-beda batik. Nah, sekarang saya mau jelasin tentang beda-beda kainnya. Kalau kainnya itu tuh yang paling umum nih kayak seperti ini adalah dia menggunakan kain katun. Kalau dilihat tuh ya teksturnya seperti ini, halus, dipegang dia kedengeran ya, agak seret. Terus yang seperti ini kalau dilihat ada teksturnya ya. Nah, ini namanya dobi nih, katun dobi. Dia materialnya katun tapi ada kotak-kotak ini, motifnya ini, motif dasarnya dari kainnya ini dobi. Jadi bilangnya katun dobi. Biasanya katun dobi itu dipakai buat ke pesta, acara yang lebih formal. Nah, seperti ini. Kalau yang ini kita lihat ya, yang tadi kaku ya katun dobi. Nah, yang ini tuh lebih ngikutin seperti rayon, tapi ini namanya viskos. Nah, viskos itu bahannya juga kayak dobi tuh, lihat. Ada teksturnya. Ya. Ada teksturnya, cuman dia lebih lemes bahannya, cocok banget buat baju cewek dan eksklusif banget karena dia mengkilap. Tuh, ada kilapnya ya. Dibandingin katun dobi dia lebih doff. Nih, misalnya bisa bandingin ya. Ini viskos, lebih mengkilap. Ini dobi, tuh dia lebih kesannya lebih kaku kan. Nah, kita juga ada jual kain. Nah, ini nih namanya tule. Tule itu dia transparan ya. Tuh banyak bolong-bolongnya tuh, tekstur kainnya nih kayak gini nih tule. Ini biasanya kita pakai kayak buat kebaya gitu. Ini kita jual luaran kayak ada rompi. Nah, ini bahannya viskos. Lihat ya, mengkilap ya. Tuh. Kilapnya kelihatan. Ini juga, nah yang di lehernya ini kita bilangnya brocade. Bedakan sama tule.
lebih transparan kalau yang tulle. Brokat dia lebih kerap ininya dan lebih tebel. Ini kita bilangnya kain tenun. Kain tenun ini dia garis-garis gini, pada dasarnya motifnya garis-garis geometrik gitu. Nah, nanti kita juga ada namanya tenun batik. Jadi di kain tenun lalu dicapin batik. Nah, itu namanya tenun batik. Jadi dua teknik yang berbeda gitu. Ada satu lagi jenis kain yang mungkin orang bisa nanti sering nanya ya, namanya batik encim. Kalau bisa dilihat ini, lihat motifnya biasanya tuh bunga-bunga seperti ini, kayak dalam vas bunga, entah ada kupu-kupu atau merak atau apa biasanya, tapi identiknya pasti ada bunganya ya. Nah, batik encim ini, nah kalau lihat ini dasar batiknya itu kan kadang-kadang kita ada yang putih, ada yang warna-warni. Nah, kalau dia nih penuh motif-motif kecil itu namanya motif tanahan. Nah, tanahan itu kayak yang ngedasarin batik ya gitu. Kalau ini kan polos ya dia tuh. Kalau dia polos yang ini. Ada juga kain namanya polyester. Kalau orang di batik biasanya nggak bilang polyester, tapi mereka bilangnya silk. Itu agak lebih sedikit mengkilap dibandingin katun. Biasanya motifnya itu printing kalau polyester itu. Jadi nggak ada polyester tapi dia handmade gitu. Biasanya itu printing. Dan kita bilangnya biasanya batik silk. Silknya itu maksudnya bukan sutra, tapi ya bahasa halusnya dari polyester. Nah, saya mau ngajarin cara pakai rok. Namanya rok batari seperti ini ya. Nah, itu panjang. Nah, jadi roknya kita lilit ke belakang seperti ini. Lalu bisa beberapa cara pemakaian ya. Bisa diserotin seperti ini. Seret, tarik ke tengah-tengah, kita pelintir gini. Kita pelintir gini. Lalu ini kan yang ada talinya ya. Nah, ini ditarik ke belakang, lalu taliin ke depan lagi. Bisa dikebelakangin lagi. Bisa dilihat nih ada ruffle-nya ya, ada lekuk-lekukannya tuh di sini. Nah, ini tergantung gimana cara kita nariknya. Kita explore cara pakai yang lain. Misal kita cara pakainya seperti ini. Kita pas-pasin ya. Nah, ini jatuhnya kayak di samping gini. Kita lilitin. Nah, ini kan dia lurus aja gitu ya. Lihat nggak ada ruffle-nya ya, lurus aja. Ada juga yang cara pakainya bisa gini. Ini ya talinya di sini. Kita tarik ini set gitu. Terus kita pelintir-pelintir, lalu diikat ke pinggang. Dililitin. Nah, gitu. Kelihatan nggak? Nih, ada ruffle-nya tuh di sini. Ada lipit-lipitnya. Nah, kurang lebih kreatifnya aja gimana. Kalau misalnya kayak mau ke Bali, misalnya mau ke baju pantai atau ala resort lah atau apa gitu, bisa juga nih batiknya diginiin, lalu ikat di belakang. Lalu nanti misalnya kayak bannya bisa nih diiketin ke depan ini, jadi kayak ada ikat pinggangnya ya. Nah, apa namanya, kurang lebih ini cara-cara pakai baju batik ya. Bisa pakai belt yang C atau apa yang ada hiasan cantik itu juga bisa. Jadi pinter-pinternya aja diakalin mau gimana cara pakainya. Saya mau jelaskan tentang size di Nayara. Size di Nayara itu kalau ladies tuh ada all size, ada S, M, L, XL. Kalau dia body fit pas badan gini, ketat kita kayaknya. Biasanya itu ada di dress, ada di beberapa blus. Nah, kalau dia tipenya yang longgar gitu ya, ini adalah size all size. Jadi emang pakainya gombrang-gombrang kayak ala Korea look gitu. Nah, saya pegang ini size M, bisa dilihat. Ini size SM ya, SM. Size SM itu apa sih? Secara potongan dia itu size-nya L sebenarnya. Jadi ini baju fit to size L. Ini biasanya saya pakainya M karena dia fit to L, saya jadi muat. Kalau pakai bener-bener M saya nggak muat. Nah, jadi ini biasanya agak longgar. Bawahnya biasanya lebih loose gitu ya, jadi nutupin perut gitu. Lalu ada juga, kebetulan saya ambilnya size L ya. Kalau dipakai tuh body fit, bisa body fit ini kalau dipakai sama orang yang ukuran SL ya. Yang ini ada S, M, L, XL. Kayak tipe dress kayak gini, biasanya ini kita body fit sih, dan size S, M, L, XL. Jadi kalau yang tipe gombrang biasanya kita SM atau LXM dan LXL. Kalau all size itu udah pasti fit tuh XXL. Kurang lebih sekian, thank you.